Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Febrian, NPM 19630783 dari kelas 4 C reguler pagi Banjarmasin. Nah, di sini saya ingin melanjutkan video dari proyek kemarin, yaitu di sini saya ingin menjelaskan coding-coding yang ada di proyek yang ada di video sebelumnya. Mohon maaf. Saja kita buka Word-nya. Di sini saya mengetikkannya di Word. Nama saya Febrian, ini nama saya. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu ada kemarin kita ngoding sequential search, project sequential search. Apa itu sequential search? Sequential search atau pencarian berurutan atau sering disebut juga sebagai pencarian linear. Merupakan metode pencarian yang paling sederhana. Pencarian linear adalah proses membandingkan setiap elemen larik satu persatu secara beruntun, mulai dari elemen pertama sampai elemen yang dicari ditemukan atau seluruh elemen sudah diperiksa. Adapun contoh kasus, misalkan contoh kasusnya di sini saya ambil dari soal nomor 1. Ada 63, ada data array, ada dalamnya ada 63900328011990. Yang saya cari di sini misalkan 28. Jika data yang dicari berada di urutan yang paling jauh, maka proses sequential search akan memakan waktu yang cukup lama. Namun sebaliknya, jika data yang berada dicari di urutan awal atau dekat, maka proses sequential search akan cepat. Bandingkan data ke-1 dengan data yang dicari. 63 sama dengan 15. False, yang berarti bukan ini data yang dicari. Bandingkan data ke-1 dengan data yang dicari. 9 sama dengan 15. False, yang berarti bukan ini data yang dicari. Bandingkan data ke-1 dengan data yang dicari. 0 sama dengan 15. False, yang berarti bukan ini data yang dicari. Bandingkan data ke-1 dengan data yang dicari. 30 sama dengan 15. False, yang berarti bukan ini data yang dicari. Bandingkan data ke-1 dengan data yang dicari. 28 sama dengan 28, maka akan hasilnya true. Data yang dicari sudah ditemukan. Proses pencarian berhenti. Adapun penjelasan dari coding-coding yang sebelumnya sudah saya buat adalah sebagai berikut. Ini coding-coding selection, ini coding-coding sequential search. Mohon maaf ada kesalahan di sini. Matikan saat itu. Pertama, buat sebuah data array-nya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan integer data untuk mencakup data-data array yang ada dalamnya ini. Lalu ditambah variabel dicari dan posisi, lalu boolean ketemu, integer i sama dengan 1. Ketemunya kita mengaktifkan dulu, false, dicarinya kita mencari 28 tadi, posisinya 0. Data array yang sudah saya buat ialah integer ini, gunanya untuk menjadi angka elemen yang akan kita cari nanti. Integer i ketemu pas yang dicari posisi. Di sini kita membuat variabel dicari dan posisi yang bertipe integer. Boolean ketemu. Boolean digunakan untuk menyatakan variabel yang dapat menyimpan nilai bertipe boolean, yaitu true atau false, yang dimana di sini saya beri nama boolean-nya ketemu jika angka yang dicari. Lalu selanjutnya kita ke bagian perulangan. Di sini saya menggunakan perulangan while. Saya menggunakan perulangan. Kata kunci while digunakan untuk membuat perulangan selama kondisi true sampai ekspresi bernilai pas. Lalu masukkan pengkondisian. Jika data i sama dengan cari, maka ketemunya menjadi true, posisinya i. Di pengkondisian if, di sini akan proses mencari data array yang dituju tidak ditemukan akan terus mencari. Jika ketemu maka akan berhenti, dan jika data 28 sudah ditemukan maka pencarian akan berhenti, jadi kita false. Selanjutnya pada output keluarannya, jika di sini menggunakan precondition if else lagi, if ketemu, jika ketemu true, tampilkan data yang dicari, maka akan tampil dicari dan akan ditemukan pada indeks yang keberapa plus posisi precondition yang sebelumnya tadi, yang variabel posisi tadi. Maka hasil runningnya adalah sebagai berikut. Jika tidak ada data yang misalkan dicari, maka akan tampil else, tidak ditemukan data dalam array. Misalkan sini saya tes 22, tidak ditemukan dalam array. Oke, selanjutnya kita ke binary search.
Binary search adalah algoritma pencarian pada array list dengan elemen terurut yang dilakukan dengan memotong array menjadi dua bagian, serta terus-menerus hingga nilai yang dicari ditemukan. Di sini saya membuat program yang dimana data array-nya diambil dari contoh soal. Oke, di sini ada variabelnya n-nya sama dengan saya kasih nilai 8, integer a-nya yaitu ini variabel yang akan elemen angka yang akan kita nanti sorting. Kita pencariannya. Sini saya tambah batas atas, batas bawah, tengah. Yang saya cari di sini 28 sama seperti tadi. Batas atasnya sama dengan 0, batas bawahnya sama dengan 0. Di sini saya membuat variabel yang dimana tidak ada berbagai variabel seperti boolean, yang dimana boolean digunakan untuk penyataan variabel yang dapat menyimpan nilai bertipe boolean, yaitu true atau false, yang dimana di sini saya beri nama booleannya ketemu jika angka yang dicari, dan terdapat juga in data array untuk mencari data yang akan dicari. Kemudian pengkondisian dan perulangannya while batas atas sama dengan batas bawah dan ketemu sama dengan path. Tengah batas atas plus batas bawah dibagi 2 jika nilai a tengah sama dengan cari, ketemu sama dengan true, dan jika a tengah sama dengan lebih besar sama dengan cari, batas atas sama dengan tengah plus 1, dimana pengkondisian saya di sini menggunakan while karena berhubungan dengan boolean. Jika batas atas sama dengan batas bawah dan ketemu menjadi pas. Di perulangan jika a data array tengah sama dengan cari maka ketemu true. Outputnya jika ketemu maka menampilkan data yang dicari dan menunjukkan pada indeks berapa. If jika ketemu system out println di sini akan menampilkan data plus variabel carinya tadi misalkan 28 dan cari 28. Sistem out println lagi data berada di indeks ke berapa. Misalkan jika tidak ketemu maka akan tampil angka plus 28 pas cari di sini plus data tidak ditemukan. Contohnya hasil canningnya seperti ini. Data dicari 28 ditemukan pada indeks keempat, dan data yang tidak dapat ditemukan saya contohkan di sini 22 tidak ditemukan dalam array. Selanjutnya kita ke selection sort. Selection sort merupakan salah satu metode pengurutan yang memiliki algoritma yang cukup gampang dalam penulisan codingnya dibanding bubble sort. Selection sort jelas lebih baik dari segi kecepatan proses pengurutannya karena inti dari algoritma selection sort ialah mencari nilai yang paling kecil jika ascending atau nilai yang paling besar jika descending di urutan data berikutnya. Adapun coding dari keseluruhan yang sudah saya buat menggunakan data diri sebelumnya seperti ini codingnya. Pada kelas selection sort, masukkan coding sebelumnya sudah saya buat, yaitu dengan menggunakan data array diri saya, dan terdapat 3 buah metode. Di sini saya buat 3 buah metode. Yang pertama tampil angka, urut angka, tampilkan angka maksud saya, dan ditambah dengan variabel in tampil angka, urut angka, tampilkan angka dengan nilainya 0. Pemanggilan metode yang pertama itu tampil angka. Void tampil angka, sistem out println kita beri jarak di sini. Pemanggilan yaitu menggunakan ulangan for integer. Angka di sini ada increment. Sistem out println angka kita masukkan i, ini sama dengan 0 plus kosong di sini diletakkan. Di sini kita menampilkan angka yang sebelum disorting. Sebelum disusun. Nah, di methode ini urut angka inilah proses perulangan dan pengkondisian dibuat agar nantinya sebelum data disorting di metode tampil angka tadi akan disorting di metode urut angka ini. Adapun terdapat variabel ini tampung dan in min index, lalu kemudian pengkondisian yang dimana menggunakan if. Di sini ada min index. Di sini saya buat variabel baru yaitu di dalam urut angka yaitu integer tampung dan integer min index. Pada posisi ini saya membuat penyortingan secara ascending terlebih dahulu dari kecil ke besar yang ditandakan dengan jika angka
array Z lebih besar dari angka min index sama dengan Z jika array Z lebih besar. Lalu hasil setelah di run seperti ini. Sesuai npm saya di sini, npm dan data diri saya 27101963832001. Jika ingin mengubahnya ke descending data dari kecil terbesar, maka ubah tanda panahnya asal mula panahnya ke kiri menjadi ke kanan, dan diubah di bagian variabel index menjadi i yang asal mula nilainya tadi 0, dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Maksudnya di sini min indexnya kita ubah menjadi i, maka di sini kita ubah menjadi kanan. Data output yang terbesar terlebih dahulu, maka akan tampil seperti ini. 20018363191072. Tapi sebelum proses run berjalan terdapat public static void agar program bisa berjalan. Coding public static void. Jika metode tampilan angka kita matikan, nah di sini kan metode tadi ada 3, ada tampil angka, urut angka, dan tampilkan angka. Nah, di mana metode tampilkan angka? Metode tampilkan angka saya tidak aktifkan di sini. Misalkan saya aktifkan, saya hapus tanda komen di sini, komentar di sini, maka akan tampil literasi atau proses-proses cara menghitungnya. Ini dari ascending dan ini dari descending. Oke, selanjutnya kita ke bubble sort. Bubble sort merupakan metode pengurutan yang paling banyak digunakan di kalangan programmer. Dikarenakan penggunaan yang simpel dan sederhana, namun di balik kesederhanaan itu terdapat proses algoritma yang terlalu lama sehingga bisa dikatakan bahwa metode bubble sort merupakan metode yang paling lambat dibanding dengan metode pengurutan yang lainnya. Di sini saya menggunakan dari data diri saya sebagai data arraynya. Adapun untuk coding keseluruhan sebagai berikut, di coding yang sudah saya buat. Variabel di sini saya variabel integer, saya kasih nama data dengan data diri saya di dalamnya. Lalu perulangan. Sini ada perulangan dari bubble sort. Perulangan berisikan pengkondisian if yang mana berfungsi untuk menentukan banyaknya dan data serta mengurutkan data array dari data tertinggi atau terbesar menjadi terkecil, dan hasil setelah dilannya ascending dan descendingnya seperti ini. Dari kecil ke besar ascending, dari besar ke kecil descending. Itu saja penjelasan dari saya tentang coding yang sudah saya buat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.